Cek, selamat malam. Baik, semua siswa yang sudah masuk, apakah bisa mendengarkan suara saya dengan jelas? Sebelum saya mulai kelasnya, saya ingin cek terlebih dahulu. Cek sound. Ada 6 siswa yang sudah hadir pada malam hari ini, apakah bisa mendengarkan suara saya dengan jelas? Bisa disimak dengan jelas ya. Bagaimana dengan layar monitor? Karena sekarang saya sudah sharingkan untuk tema materi pada malam hari ini, bisa terlihat dengan jelas atau tidak? Baiklah, kalau begitu ya, baik, kalau begitu saya kira kelas kita pada malam hari ini bisa kita mulai ya. Saya mulai terlebih dahulu dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat malam, selamat datang, dan selamat berjumpa kembali dengan saya, Pak Arik ya, Mbak Ningsih. Saya bukan Pak Izar, tapi Pak Arik ya. Ya, selaku tutor mata pelajaran IPS bagi yang baru bergabung dengan kelas IPS, mungkin belum pernah saya ajar. Saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu, nama saya Arif Pranada, biasa dipanggil dengan Pak Arik ya. Ya, Pak Arik ya. Nah, untuk kelas 7 ini, Mbak Ningsih ya, atau bagi siswa yang baru ketemu dengan saya, untuk kelas 7 di semester ini, saya mengampu 2 mata pelajaran, di mana setiap hari Jumat dan setiap hari Minggu. Di hari Jumatnya, saya mengampu pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS, dan setiap hari Minggunya, saya mengampu pelajaran keterampilan fungsional atau mata pelajaran komputer ya, atau teknologi informasi dan komunikasi. Jadi mudah-mudahan saya bisa memberikan yang terbaik, saya bisa menyajikan sesuatu hal yang terbaik untuk menerangkan setiap materi-materi kepada kalian semua ya. Jadi salam kenal dan selamat bertemu dengan saya di mata pelajaran IPS dan keterampilan fungsional nanti di hari Minggu. Sebelumnya saya minta maaf ya untuk hari Minggu kemarin, karena saya ada acara 1 minggu di Banyuwangi, sehingga kemarin sebentar, saya ada telepon masuk. Halo. Halo, Rik. Piye? Yang omah ora? Heeh. Tapi tak telepon tuh udah sing angkat ya. Aku lagi mulang ya, piye? Bapak endi yo? Turu. Belangan dino wis balik yo. Wes, Jam piro? mau jam piro? Jam 2. Iki sudah turu apa? Kaget turu kan. Tak telepon ora kayak kabar tekan omah urung. Angkat. Oh, ya kayak sibuk paling mau. Wes datang nang omah kok. Ya wis. Yo, Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, maaf ya tadi
Saya ada telepon masuk. Iya, masih bisa dengar suara saya? Gimana, suara saya bisa terdengar dengan jelas atau enggak? Biasanya karena soalnya kalau biasanya ada telepon masuk hilang sinyalnya. Masih ya? Oke, saya lanjutkan kembali. Tadi intermezzo, ada kakak saya telepon menanyakan anak-anaknya sudah pada pulang atau belum. Oke, ya, saya lanjutkan. Jadi hari Minggu kemarin seharusnya saya bisa masuk kelas keterampilan fungsional, tetapi terpaksa saya kosongkan karena saya perjalanan ke Banyuwangi dan persiapan ada acara di sana, sehingga 1 minggu kemarin saya tidak bisa ngajar baik kelas kalian ataupun kelas yang lain di program belajar kejar paket B dan kejar paket C. Dan alhamdulillah malam hari ini saya bisa kembali lagi, kemarin sudah pulang dan bisa ngajar kalian lagi ya. Kemarin saya mendapatkan informasi bahwa ujian tengah semesternya ditunda ya. Kalau nggak salah ditunda sampai tanggal 20-an begitu. Dan saya sebenarnya sudah store soal dari lama-lama dan sebagian sudah saya bahas di pertemuan kemarin ya. Saya sudah berikan bonus. Nah, nanti bonusnya bisa saya berikan lagi di pertemuan yang akan datang ya. Untuk selanjutnya malam hari ini kita sudah memasuki pertemuan yang ke-8. Suaranya putus. Cek cek sekarang gimana?
Cek cek 1 2 3. Halo, bisa dengarkan suara saya? Teman-teman sekalian, mohon maaf tadi sinyalnya hilang, gangguan koneksi. Sekarang bisa terdengar dengan jelas atau enggak? Cek cek 1 2 3. Halo teman-teman sekalian, selamat malam. Bisa dengarkan suara saya dengan jelas? Maaf tadi koneksi saya mengalami gangguan sehingga putus dan harus reconnect lagi. Gimana sekarang, bisa dengarkan suara saya dengan jelas ya? Baik, mohon maaf ya. Tadi seperti apa yang saya katakan, bahwa kalau biasanya ada telepon masuk, karena saya pakai tethering handphone, wifi-nya lagi sedang bermasalah, jadi saya pakai tethering handphone. Biasanya kalau ada telepon masuk, sinyalnya langsung drop dari 4G jadi H ya. Terus kemudian cari sinyal 4G lagi, sehingga tadi yang harusnya terkoneksi dengan baik kemudian lost. Jadi ya begitu, saya harus restart lagi dan masuk lagi ke Wizik. Nah, seperti itu ya. Jadi mohon maaf agak sedikit molor waktunya. Baik, saya ulangi lagi, pada malam hari ini kita masuk semester lagi. Pertemuan ke-8 ya. Harusnya kalian memang sudah memasuki ujian tengah semester, tetapi mungkin ada gangguan teknis atau karena sesuatu hal sehingga ujian tengah semester pun diundur. Tetapi nggak masalah, kita lanjutkan saja untuk materi-materi setelah ujian tengah semester. Dimana materi yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah tentang keadaan penduduk di Indonesia, atau nanti subtopiknya adalah tentang asal-usul penduduk Indonesia ya. Tetapi sebelum kita mulai materi kita pada malam hari ini, terlebih dahulu mari kita sama-sama memanjatkan doa, berdoa ya, untuk membuka kelas kita, kelas IPS kita pada malam hari ini, supaya nanti dalam kita belajar ya, saya menyampaikan dan teman-teman sekalian menerima materi yang apa yang saya sampaikan bisa mendapatkan manfaat, bisa diberikan kemudahan, dan supaya ilmunya bisa masuk dengan cepat dan nggak bisa keluar-keluar lagi ya. Gitu. Jadi untuk itu mari kita sama-sama buka dengan berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Berdoa selesai? Baik. Jadi sekali lagi saya berikan informasi. Jadi nanti apabila dalam saya menyampaikan materi ada sesuatu hal yang mungkin, nah ini lost lagi sinyalnya. Ya, hilang lagi tadi sinyalnya. Oke, mohon maaf ya, tadi sinyalnya hilang lagi.
Saya nggak tahu ini dari tadi kok bermasalah terus sinyalnya, sehingga harus keluar masuk keluar masuk. Baik, saya lanjutkan ya. Ya, seperti yang sudah kalian lihat di layar monitor ini, bahwa yang malam hari ini materi yang akan saya sampaikan adalah tentang keadaan penduduk di Indonesia. Nah, tema ini, keadaan penduduk di Indonesia ini, akan saya bagi-bagi menjadi beberapa kali pertemuan. Dan malam hari ini saya akan menceritakan tentang asal-usul penduduk di Indonesia. Nah, saya ingatkan lagi ya, karena tadi saya ada kendala sinyal dan sebagainya, begitu. Jadi nanti kalau teman-teman sekalian tidak bisa mendengarkan suara saya mohon teman-teman bisa memberikan saya informasi atau interupsi ya, supaya nanti bisa saya cek kira-kira masalahnya ada di komputer saya atau di komputer teman-teman sekalian. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi fokus pada topik malam hari ini adalah asal-usul penduduk Indonesia. Oke. Bisa kalian lihat di dalam buku elektronik ini ya, atau buku pelajaran IPS ini, bahwa Paul dan Fritz Sarrazin ya pada tahun 2011 ini mengemukakan bahwa penduduk asli Indonesia adalah suatu ras yang berkulit gelap dan bertubuh kecil. Ya, di sini diterangkan bahwa menurut Paul dan Fritz Sarrazin yang ditulis dalam buku Basri tahun 2011 itu mengemukakan bahwa asal-usul penduduk asli di Indonesia itu adalah suatu ras yang berkulit gelap atau bertubuh kecil. Jadi ras ini adalah jenis manusianya ya, jenis suku, jenis manusianya ya. Jadi menurut Paul dan Fritz ini, orang Indonesia itu adalah sebuah ras yang memiliki ciri-ciri kulit gelap dan tubuh kecil. Jadi kalau misalnya teman-teman sekalian kulitnya gelap dan tubuhnya kecil, ya nggak masalah. Memang menurut teori itu ya yang dikemukakan oleh Paul dan Fritz, bahwa orang Indonesia itu asalnya memang dari ras yang berkulit gelap dan bertubuh kecil. Nah, pada awalnya ras yang berkulit gelap dan bertubuh kecil yang menjadi ciri penduduk asli Indonesia ini awalnya mendiami wilayah Asia bagian Tenggara yang saat itu masih bersatu sebagai dataran pada zaman es atau periode glasial. Jadi kalau dilihat sejarahnya dulu ya, benua Asia ya yang ada di yang apa namanya, yang sekarang lebih banyak dihuni oleh orang Cina, kemudian Jepang, negara Korea, negara Taiwan, kemudian negara Malaysia, Thailand, Filipina, itu dulunya pada zaman es itu merupakan satu kesatuan yang masih bersatu. Jadi belum terpisah-pisah seperti sekarang. Benua Asia sendiri, Indonesia sendiri, Malaysia sendiri, Thailand sendiri, Filipina sendiri, itu tidak. Jadi pada zaman es dulu ya, atau tepatnya pada periode glasial, daratan Asia itu masih bersatu ya. Nah, namun setelah berkembangnya waktu gitu ya, periode es itu akhirnya berakhir. Jadi daratan-daratan tadinya yang menyatu seperti itu mencair. Nah, maka daratan-daratan tersebut itu akhirnya terpisah-pisah oleh lautan dari es yang mencair tersebut, yaitu disebut dengan Lautan Cina Selatan dan Laut Jawa. Jadi bisa dipisah-pisah seperti bentuk pulau yang kita huni sekarang ya. Indonesia, ada Pulau Malaysia, ada Pulau
Singapura, ada pulau Thailand, ada pulau Filipina, ya, dan sebagainya. Nah, akibatnya dataran yang tadinya bersatu kemudian terpisah menjadi daratan utama benua Asia yang ada di utara sana dan kepulauan Indonesia. Ya, penduduk asli tinggal di daerah pedalaman dan penduduk pendatang tinggal di daerah pesisir. Nah, ini sejarahnya ya. Keturunan dari ras yang mendiami Asia bagian tenggara dikenal dengan orang-orang Veda yang dikelompokkan sebagai orang-orang Negrito atau Negroid. Nah, ciri-ciri orang Veda ini hampir sama dengan penduduk asli Australia atau namanya penduduk aborigin. Ya. Oh, gitu ya. Sebentar. Gimana? Begini maksudnya. Gini, Mbak Putri atau gimana? Masih belum bisa. Maksudnya tidak di full screen gimana ya? Oke, sementara begini dulu ya. Oke, Mbak Maulid, nggak apa-apa, nanti bisa masuk kembali ya. Baik, saya teruskan ya. Tadi keturunan ras yang mendiami Asia bagian tenggara itu bisa dikenal dengan orang-orang yang disebut dengan orang-orang Veda ini. Ini nggak bisa di highlight karena ini di secure ya dokumennya. Nah, ciri-ciri orang Veda ini hampir sama dengan penduduk asli Australia yang disebut dengan orang-orang aborigin. Sehingga seorang ahli antropologi Indonesia yang namanya Kuncoroningrat itu menyebut juga orang Veda itu sebagai orang Austro-Melanozoid. Jadi ini sudah ada beberapa macam istilah ya. Ya, dari keturunan-keturunan yang mendiami Asia Tenggara itu bisa dikenal dengan orang-orang Veda yang dikelompokkan menjadi Negrito atau Negroid yang memiliki ciri-ciri hampir sama dengan penduduk asli Australia, yaitu aborigin atau suku aborigin. Sehingga ahli antropologi di Indonesia yang namanya Kuncoroningrat ini menyebutkan bahwa orang Veda itu sebutannya sama dengan orang-orang Austro-Melanozoid. Austro ini diambil dari Australia. Gitu. Nah, sejarahnya orang-orang Veda ini kemudian menyebar ke timur dan mendiami wilayah Papua, Sulawesi, KI, Seram, Timor Barat, Flores Barat, dan terus ke timur sampai menuju Kepulauan Melanesia. Walaupun umumnya pergi ke timur, tapi sebagian juga ada yang menyebar ke daerah atau ke arah-arah barat yang menghuni Pulau Sumatera. Nah, orang-orang Veda yang ada di Sumatera ini mengembangkan kapak genggam dan suka memakan kerang-kerangan. Sehingga kenapa teori ini bisa mencuat seperti ini karena ada bukti yang ditemukan adanya fosil kulit kerang di dekat Langsa, yaitu salah satu daerah yang berada di Aceh,
Kemudian ditemukannya juga di Sumatera Utara, di Pahang, di Kedah, dan Perak di Malaysia. Nah, ini adalah orang-orang ciri-ciri fisik orang Veda ya. Apakah kalian termasuk memiliki ciri-ciri seperti ini? Rambut keriting bergimbal, kulit hitam, langsat, dan mengkilat gitu ya. Gitu. Oke. Ya, tadi saya sebutkan bahwa bukti salah satu bukti bahwa orang Veda itu menggunakan kakak genggam itu sebenarnya tidak hanya ditemukan di Sumatera, tetapi juga pada gua-gua yang ada di Pulau Jawa. Ya, beberapa gua di Pulau Jawa yang menyimpan bukti penggunaan kapak genggam itu adalah gua Petruluh yang berada di Tulungagung, kemudian gua Sodong yang ada di Besuki, kemudian gua Sampung yang ada di Ponorogo. Bahkan kapak genggam yang digunakan oleh orang-orang Veda sebagai penduduk asli orang Indonesia itu juga ditemukan hingga di Vietnam Utara. Sehingga ahli antropologi Indonesia yang namanya Kunchoro-Ningrat itu berpendapat bahwa telah terjadi perpindahan ras Austromelanozoid dari wilayah timur ke wilayah barat Nusantara, dari Jawa ke Sumatera, kemudian berjalan ke semenanjung Malaysia, kemudian berjalan ke Thailand dan menyebar hingga ke Vietnam. Gitu ya. Jadi itu sejarahnya. Dulu orang-orang Veda suka pergi ke timur, ya, suka pergi ke timur, mendiami pulau-pulau Kalimantan, kemudian Sulawesi, Papua gitu ya. Tetapi juga menyebar ke Malaysia sehingga mereka juga melakukan perjalanan atau melakukan penyebaran ke Malaysia, Thailand hingga Vietnam. Sehingga dalam perkembangannya ternyata ada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa sebelum bangsa Veda itu mendiami wilayah Nusantara, ternyata itu masih terdapat orang-orang asli yang terlebih dahulu tinggal seperti orang-orang Kubu di Sumatera dan orang Toala di Sulawesi. Karena itu orang Veda sendiri dianggap pendatang atau imigran karena setelah diteliti ternyata sudah ada suku asli, yaitu orang-orang Kubu yang tinggal di Sumatera dan orang-orang Toala di Sulawesi yang menjadi cikal bakal penduduk asli Indonesia. Ya, jadi setelah ditemukannya atau setelah adanya penelitian dan kemudian ditemukannya bukti bahwa sebelum orang Veda itu datang ke Nusantara, ternyata sudah terlebih dahulu ada orang-orang yang sudah tinggal di wilayah Nusantara seperti di Sumatera dan Sulawesi, yaitu orang Kubu dan orang Toala. Nah, sehingga dengan penemuan tersebut orang Veda yang tadinya dianggap sebagai penduduk asli, cikal bakal penduduk asli di Indonesia itu menjadi terbantahkan, sehingga orang Veda ini disebut sebagai pendatang atau imigran pertama yang datang ke pulau-pulau Nusantara, di mana pulau-pulau tersebut sudah berpenghuni, yaitu orang-orang Kubu dan orang-orang Toala. Nah, ini kalau kalian pengen tahu ciri-ciri atau bentuk-bentuk orang Kubu dan orang Toala. Jadi kalau kita bandingkan dengan orang Veda tadi, lebih mirip yang ini ya, orang-orang Indonesia. Jadi pendek-pendek, tubuhnya, kulitnya ya nggak begitu hitam legam ya, tapi kulitnya sawo matang begitu ya. Kemudian rambutnya pendek-pendek dan tidak gimbal kayak tadi ya, gitu. Nah, berarti sudah ada 3 suku ya, atau 3 ras yang mendiami
Pulau Nusantara, yaitu orang Veda, kemudian orang Toala dan orang Ba, ya. Nah, ternyata setelah diteliti lagi atau ada teori-teori menjelaskan bahwa setelah kedatangan orang Veda ke Nusantara, ya Mbak Munawarah mungkin sejarahnya sama ya. Jadi orang Veda ini juga pergi ke Vietnam, tetapi di sana juga ada bangsa-bangsa asli orang apa atau orang-orang asli Vietnam sana juga. Jadi orang-orang Veda itu juga dianggap sebagai orang pendatang. Jadi kalau kebanyakan kita lihat orang-orang Vietnam kulitnya putih, tapi mungkin di sana juga terdapat orang-orang yang kulitnya gelap yang tinggal di pedalaman-pedalaman begitu ya. Karena sama mungkin teorinya dengan teori yang ada di Nusantara bahwa orang-orang Veda itu juga berkelana kemana-mana dan dia juga dianggap sebagai pendatang. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi setelah kedatangan orang Veda ke Nusantara, kemudian ada lagi disusul oleh kedatangan dua gelombang besar manusia yang dikenal sebagai Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. Nah, Proto-Melayu ini dianggap sebagai kelompok Melayu Polinesia yang bermigrasi dari wilayah Cina Selatan, ya, sekarang menjadi provinsi Yunnan. Nah, orang Proto-Melayu tadi itu melewati Indochina dan Siam. Siam ini adalah Thailand ya, kemudian masuk ke pulau-pulau Nusantara. Di mana peristiwa tersebut ketika orang Proto-Melayu yang tadi melewati Indochina dan Siam itu terjadi sekitar 3000 tahun yang lalu sebelum Masehi. Nah, saat ini Proto-Melayu ini dianggap mencakup suku Gayo dan Alas di Sumatera Utara dan Toraja di Sulawesi. Jadi terjadi gelombang pesat lagi. Terjadi gelombang besar ya setelah kedatangan orang Veda. Itu ada dua ras yang datang ke Indonesia, ke Nusantara, yaitu Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. Sejarahnya Proto-Melayu ini datang sekitar 3000 tahun yang lalu sebelum Masehi dan menempati daerah-daerah seperti di Sumatera Utara dan Toraja. Nah, setelah menempati Sumatera Utara dan Toraja ya, di Sulawesi, kemudian suku Proto-Melayu ini bermigrasi atau berpindah ke wilayah Nusantara yang lain melalui dua jalur, yaitu jalur barat dan jalur timur. Jalur barat dilalui mereka yang berasal dari daerah Yunnan Selatan. Nah, orang-orang itu tadi bermigrasi atau berpindah itu lewat jalur darat dengan rute atau jalur sebagai mana daerah Indochina, kemudian masuk ke Thailand, kemudian masuk ke Semenanjung Malaya. Semenanjung Melayu ini adalah Malaysia, kemudian masuk ke Sumatera dan akhirnya menyebar ke seluruh Nusantara. Jadi kalau kita lihat petanya gitu ya, sangat urut sekali ya, asalnya dari Cina, dari atas gitu ya. Kemudian dia berjalan melalui laut sampai ke Thailand, kemudian Thailand merambat ke Malaysia. Yang paling dekat Nusantara dengan Malaysia itu adalah Sumatera. Sehingga sampai ke Sumatera akhirnya menyebar ke seluruh Nusantara. Kira-kira peristiwa tersebut itu terjadi sekitar 11.000 sampai 2000 tahun sebelum Masehi. Lama sekali ya prosesnya, sehingga menjadi warna-warni sekali penduduk Indonesia sekarang. Nah, sebagian Proto-Melayu itu mengambil juga jalur timur ya. Di samping penyebaran suku Proto-Melayu tadi melalui jalur barat, ternyata ada juga yang mengambil jalur timur dan berasal dari Kepulauan Ryukyu, Jepang. Jadi kalau tadi orang-orang Proto-Melayu ya yang mengambil jalur barat itu sebagian besar berasal dari Cina. Tetapi ada juga yang mengambil jalur timur, mereka itu lebih banyak
berasal dari kepulauan Jepang. Nah, bagaimana jalurnya? Apakah sama jalurnya dengan Proto Melayu yang mereka berjalan dari barat? Ternyata beda. Orang-orang beras Proto Melayu ini ketika mereka mengambil jalur timur, mereka akan mengarungi lautan menuju Taiwan, kemudian Filipina, Sangir, dan masuk ke Sulawesi Selatan. Nah, apa ada bukti yang menyebutkan bahwa orang-orang Proto Melayu yang berasal dari Kepulauan Ryukyu Jepang tadi mengarungi lautan dari Taiwan, Filipina, Sangir, hingga akhirnya masuk ke Sulawesi Selatan? Ternyata ada bukti. Nah, buktinya adalah adanya suku Toala Proto Melayu. Begitu. Gimana Mbak Putri, masih putus-putus suara saya? Yang lain gimana? Masih bisa dengar suara saya dengan jelas? Cek, halo, bisa dengar suara saya dengan jelas? Sekarang bagaimana, bisa dengar suara saya dengan jelas? Oke. Ya, ada yang menanyakan Sangir itu di mana? Sangir itu adalah sebuah pulau yang berada di atas Kalimantan dan Sulawesi ya. Saya kurang tahu itu negara apa sekarang, tetapi di situ ada jalur ya di dekat-dekat Filipina seperti itu yang bisa menghubungkan eh, daerah Filipina kemudian masuk ke Sangir, Sangir bisa langsung ke Sulawesi. Oke, gitu ya. Oh, di Taiwan lagi ada hujan dan angin ya. Biasa itu mah. Karena mau dekati musim ini ya, musim summer, biasanya anginnya banyak. Baik, saya lanjutkan lagi ya. Ya, ini masih menyebutkan Proto Melayu. Tadi ada Proto Melayu dan Deutero Melayu ya, sebagai suku pendatang setelah suku Veda yang menghuni Pulau Nusantara. Bangsa Proto Melayu ini membawa perkakas dari batu berupa kapak persegi dan kapak lonjong. Kapak persegi dibawa oleh bangsa Proto Melayu yang pindah melalui jalur barat, sedangkan kapak lonjong dibawa oleh orang-orang Proto Melayu yang datang ke Pulau Nusantara itu melalui jalur timur. Jadi ada dua perbedaan ya, yang membedakan mana orang-orang Proto Melayu yang datang ke Nusantara lewat jalur barat dan mana orang-orang Proto Melayu yang lewat jalur timur menuju Nusantara. Kalau orang-orang Proto Melayu yang masuk ke Nusantara lewat jalur barat, itu alat-alat yang digunakan adalah kapak persegi, atau yang dibawa adalah kapak persegi, tetapi orang-orang Proto Melayu yang pindah atau datang ke Indonesia atau ke Nusantara lewat jalur timur itu membawa kapak lonjong sebagai alat-alat yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, ini nanti saya akan jelaskan gelombangnya ya.
Ya, gelombang kedatangan berikutnya ke wilayah Nusantara adalah Deutero Melayu yang berasal dari Indochina bagian utara. Kedatangan Deutero Melayu ini mendesak keberadaan Proto Melayu ke arah pedalaman sekitar 300 hingga 200 tahun sebelum Masehi. Jadi tadinya kan Proto Melayu ya yang datang dari arah barat ke arah timur menuju ke Indonesia, datang menyebar ke Indonesia. Tapi akhirnya kemudian ada suku lain yang datang, yaitu Deutero Melayu. Yang akhirnya ketika Deutero Melayu ini datang, itu mendesak keberadaan suku Proto Melayu yang sudah ada. Sehingga suku-suku Proto Melayu tadi yang tadinya sudah datang pertama kali dan menyebar ke seluruh Indonesia, itu kemudian menduduki wilayah-wilayah pedalaman di Indonesia. Nah ini loh maksudnya, ini adalah jalur ini jalur barat ya, dari Cina kemudian ke Thailand, ke Malaysia, kemudian ke Sumatera. Kemudian ini adalah jalur timur dari Jepang ya, ini Jepang, ini Taiwan, masuk ke Filipina, Sangir, kemudian ke Sulawesi. Nah, ini jalurnya, ini barat, ini timur. Nah, lanjut ya, kita sudah membahas orang-orang Deutero Melayu. Orang-orang Deutero Melayu ini memperkenalkan perkakas, sama juga yang dilakukan oleh orang-orang Proto Melayu tadi ya, yang membawa alat-alat berupa kapak persegi dan kapak lonjong. Tetapi bedanya orang-orang Deutero Melayu yang tadinya mendesak orang-orang Proto Melayu ini memperkenalkan perkakas dan senjata yang terbuat dari besi atau logam. Jadi lebih canggih ya ininya, teknologinya ya, alat-alatnya sudah lebih modern, lebih canggih. Kalau tadi orang-orang Proto Melayu memperkenalkan kapak lonjong dan kapak persegi itu terbuat dari batu, tetapi orang-orang Deutero Melayu ini lebih memperkenalkan alat-alat perkakas dan senjata yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari itu lebih dari bahan yang terdiri dari besi atau logam. Orang-orang Deutero Melayu ini telah melakukan kegiatan bercocok tanam dan menggunakan perahu bercadik untuk transportasi kemana-mana. Hasil-hasil cocok tanamnya atau pertaniannya itu padi yang banyak ditanam di Indonesia. Nah, di mana ini masih diwariskan hingga saat ini ya. Ternyata padi yang banyak ditanam di Indonesia yang diwariskan hingga sekarang ini adalah warisan dari suku Deutero Melayu dari wilayah Assam Utara atau Burma Utara. Dari sana padi dibawa melalui jalur lembah Sungai Yangtze di wilayah Cina Selatan, kemudian terus ke selatan sampai di Jawa. Jadi kalau kita berpikir atau bertanya-tanya ya, asalnya padi yang ditanam di Indonesia ini dari mana sih? Ternyata di sini ada sejarahnya yang menuliskan bahwa padi yang ditanam di Indonesia ini asal mulanya adalah dikenalkan dari suku atau ras Deutero Melayu dari Assam Utara dan Burma Utara yang dibawa dari wilayah Cina Selatan sampai ke selatan hingga Jawa dan ditanamlah di sana. Selain itu juga bangsa Deutero Melayu ini mengembangkan peradaban dan kebudayaan yang lebih maju. Nah ini tadi yang sudah saya sampaikan ya. Jadi kalau dibandingkan dengan bangsa Proto Melayu tadi, ternyata bangsa Deutero Melayu ini lebih mengembangkan peradaban kehidupan dan kebudayaan yang lebih maju. Karena itu dengan alasan tersebut ya, mereka ini kemudian berkembang menjadi suku-suku yang ada hingga saat ini seperti suku Melayu, suku Minang, suku Jawa, Bugis, dan lain sebagainya. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa kalau kalian merupakan salah satu jenis penduduk yang suku yang tadi saya baca, yaitu suku Melayu, Minang, Jawa, Bugis, dan lain-lain, maka kalian adalah keturunan dari
bangsa Deutero Melayu. Saya keturunan Jawa ya, berarti saya merupakan orang-orang dari keturunan bangsa Deutero Melayu. Nah, bagaimana dengan kalian ya? Nah, dalam perkembangan selanjutnya, Proto Melayu dan Deutero Melayu ini kemudian berbaur, sehingga susah sekali dibedakan. Diperkirakan ya, suku Gayo dan Alas yang ada di Sumatera serta suku Toraja yang berada di Sulawesi ini mewakili dari bangsa Proto Melayu. Ya. Jadi suku Gayo, Alas dari Sumatera, kemudian suku Toraja yang ada di Sulawesi itu merupakan Proto Melayu. Kemudian orang-orang Melayu, Minang, Jawa, Bugis, dan lain sebagainya itu juga termasuk dalam kategori keturunan bangsa Deutero Melayu. Nah, bisa disebutkan selain ketiga suku yang sudah saya sebutkan tadi, kecuali Papua, itu dimasukkan dalam kategori Deutero Melayu. Ya, walaupun demikian, nenek moyang bangsa Indonesia itu bisa dikatakan serumpun, yaitu keturunan dari penduduk asli dan dua gelombang migrasi dari utara. Jadi kalau kita ditanya orang Indonesia itu berasal dari mana? Yang pertama adalah asalnya dari bangsa Veda. Kemudian ada Proto Melayu, ada Deutero Melayu, kemudian ada suku Kuba dan suku Koba yang ada di Indonesia asli. Begitu. Kemudian akhirnya mereka membaur, sehingga ketika mereka sudah membaur, waktu terus berlanjut, akhirnya suku-suku tadi yang tergolong dalam suku Proto Melayu dan Deutero Melayu ataupun suku Veda itu susah dibedakan. Ya. Serumpunnya kategori ras-ras yang mendiami Kepulauan Nusantara juga dapat dibuktikan melalui kajian linguistik. Ya, linguistik itu adalah dari segi bahasa. Nah, hampir 170 bahasa yang dipakai dari penjuru Kepulauan Nusantara itu termasuk ke dalam kelompok Austronesia dengan sublinguistik Melayu Polinesia. Walaupun Indonesia ini memiliki kurang lebih 170 bahasa yang dipakai, ada bahasa Jawa, ada bahasa Sumatera. Kalau diteliti atau kalau dinilai, kalau dilihat dari keilmuan kebahasaan atau linguistik, ternyata 170 bahasa yang digunakan itu masih serumpun dalam kelompok bahasa Austronesia, yaitu bahasa Melayu Polinesia. Jadi bahasa Jawa, bahasa Sunda itu kadang-kadang ada kesamaan ya, ada salah satu suku kata yang artinya sama, kayak dahar itu sama juga kayak makan artinya ya, seperti itu. Jadi masih serumpun walaupun berbeda bahasanya begitu. Nah, bahasa yang dikatakan serumpun tadi yang disebut sub Melayu Polinesia ini kemudian terpecah menjadi dua, di mana kelompok pertama yaitu bahasa yang berkembang di pedalaman Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Kemudian kelompok kedua ini terdiri dari bahasa yang berkembang di Batak, Melayu standar, Jawa, dan Bali. Nah, bahasa kelompok kedua yang tadi saya sebutkan yaitu yang berkembang di atau dipakai di Batak, Melayu standar, Jawa, dan Bali. Ya, Jawa dan Bali ini merupakan bahasa kelompok kedua yang datang lama setelah kelompok pertama. Kemudian kalau dilihat selain dari dua kelompok tadi, kelompok pertama, kelompok kedua, ada kelompok-kelompok lain. Ya. Tetapi perlu adanya kajian-kajian atau penelitian-penelitian lain atau susunan bahasa lain, yaitu bahasa Papua dan Halmahera Utara itu tidak bisa disamakan menjadi kelompok pertama dan kelompok kedua
dalam kategori kelompok bahasa Austronesia atau sublinguistik Melayu Polinesia, karena kalau diteliti bahasa Papua dan bahasa Halmahera itu berbeda dengan bahasa dalam kelompok Melayu Polinesia gitu. Nah, ini yang tadi saya sebutkan ya. Tadi kok ada Kuncoroningrat. Kuncoroningrat itu siapa sih, Pak? Ya. Dia yang menyebutkan teori-teori tentang kependudukan di Indonesia atau orang-orang asli di Indonesia itu berasal dari mana saja. Nah, ini hanya sekedar pengetahuan saja. Jadi Kuncoroningrat itu adalah tokoh antropologi atau orang-orang tokoh yang meneliti tentang kemanusiaan ya, artinya tentang kependudukan. Ya, Kuncoroningrat ini lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Juni tahun 1923. Saya juga belum lahir ya. Nah, Kuncoroningrat ini terkenal atau dikenal sebagai Bapak Antropologi Indonesia. Apa saja jasanya? Ia telah berjasa meletakkan dasar-dasar ilmu antropologi di Indonesia dengan menyumbangkan sebagian hidupnya untuk meneliti atau untuk perkembangan ilmu antropologi dan aspek kehidupan yang berkaitan dengan kebudayaan dan kesukubangsaan di Indonesia. Jadi hampir seluruh hidupnya si Kuncoroningrat ini melakukan penelitian-penelitian, kemudian pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan ilmu antropologi untuk mengetahui asal-usul kebudayaan di Indonesia, kenapa kesukubangsaan di Indonesia ini menjadi sangat banyak, kenapa di Indonesia ini banyak sekali bahasa yang digunakan, kebudayaannya, suku bangsa, ras, dan sebagainya, asalnya dari mana sih? Nah, ternyata setelah dia melakukan penelitian, terjawablah sudah kenapa Indonesia memiliki banyak sekali suku, bahasa, kebudayaan, bermacam-macam adat istiadat. Dari bukti-bukti yang ditemukan, kemudian dia menarik mundur, cari informasi dari mana-mana, bisa cari dari negara tetangga, dari arsip-arsip dunia, ya. Kemudian dia bisa memberikan pengetahuan di mana pengetahuan tersebut sangat berguna sekali bagi generasi-generasi muda yang tentu saja harus paham, karena kita tinggal di Indonesia, kita harus paham sebenarnya asal penduduk, kebudayaan, suku bangsa itu dari mana. Nah, itu sudah dijelaskan oleh seorang tokoh yang namanya Kuncoroningrat yang sangat berjasa sebagai Bapak Antropologi Indonesia. Nah, ini kalian bisa lihat petanya ya sebelum waktunya habis. Nah, ini untuk memudahkan kalian untuk memahami ya. Nah, asal mula penduduk Indonesia itu adalah pertamanya dari daratan Asia yang sekarang itu adalah menjadi provinsi Yunan Utara. Ya. Di mana orang-orang dari daratan Asia ini lebih banyak mengandung kesukubangsaan, yaitu dalam kategori Proto Melayu atau Melayu Tua. Nah, kemudian Proto Melayu ini akhirnya dipecah lagi menjadi 3 bagian, yaitu kelompok Papua Melanozoid atau Melanesia, kemudian Proto Melayu Melayu Tua, dan Neutro Melayu Melayu Tua. Nah, kalau kalian ingin tahu di mana pembagian suku-suku bangsa yang menjadi suku asli penduduk di Indonesia, itu kalian bisa lihat tabel di sampingnya ini ya. Kalau suku-suku Papua Melanozoid Melanesia itu mendiami daerah-daerah seperti Riau, kemudian Kepulauan Timur Indonesia, dan Irian. Kemudian Proto Melayu Melayu Tua ini mendiami daerah-daerah di Kalimantan atau bisa disebut dengan suku Dayak, kemudian daerah-daerah di Sulawesi atau bisa disebut dengan suku Toraja, kemudian mendiami Pulau Nias ya, atau daerah Nias,
bisa disebut sebagai suku Nias. Kemudian daerah Lombok atau di situ kategorinya suku Sasak, dan Sumatera yaitu suku Kubu. Nah, ada Deutero Melayu Tua, di mana Deutero Melayu atau Melayu Tua ini mendiami daerah-daerah seperti Sumatera, Jawa, Bali, Madura, dan Sulawesi. Jadi dari tabel ini kalian bisa simpulkan kira-kira kalian itu merupakan penduduk yang asalnya dari jenis ras atau suku kebangsaan yang mana. Apakah Papua Melanosoid Melanesia, ataukah Proto Melayu Melayu Tua, apakah Deutero Melayu Melayu Tua. Karena saya merupakan keturunan Jawa ya, jadi saya termasuk dalam kategori Deutero Melayu Melayu Tua. Nah, bagaimana dengan kalian? Kalian bisa melihat sendiri kalian merupakan penduduk yang termasuk dalam kategori kesuku bangsaan yang mana. Gitu. Nah, karena waktunya sudah habis teman-teman sekalian, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk malam hari ini sebagai pembuka pertemuan setelah liburan ya, liburan Idul Fitri, dan kemarin kita juga sudah ketemu di pertemuan pendalaman materi sebelum UTS. Karena UTS-nya ditunda, maka dari itu kalian masih punya kesempatan lagi untuk belajar, dan mudah-mudahan bisa diberikan kemudahan dan nilai bagus untuk mengerjakan soal UTS di minggu depan, kalau nggak salah minggu depan atau 2 minggu lagi. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian. Mari pelajaran pada kesempatan malam hari ini kita tutup dengan berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Berdoa selesai, saya juga mengucapkan terima kasih atas atensi bisa meluangkan waktunya untuk hadir dan belajar bersama di pelajaran IPS pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat dan sampai jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa.